Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks deskripsi. Untuk minggu ini yang kita bahas adalah unsur kebahasaan teks deskripsi. Jadi ini adalah video kelanjutan dari minggu kemarin, dari minggu yang lalu. Jadi mohon perhatikan. Ini yang akan kita bahas yaitu unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama ada kalimat rincian. Yang kedua ada kalimat menggambarkan penginderaan. Yang ketiga sinonim. Yang keempat kata depan. Lalu yang kelima kata umum dan kata khusus. Dan yang keenam kata perimbuhan. Lalu yang terakhir adalah yang kita bahas mengenai majas. Baik, kita bahas adalah kalimat rincian. Kalimat rincian adalah sebuah kalimat yang isinya bisa menjadi penjelasan informasi atau sebagai rincian tentang kalimat utama atau gagasan pokok dari sebuah paragraf. Isi kalimat perincian menjelaskan atau menggambarkan tentang penjabaran suatu objek yang dimaksud. Kalimat perincian menceritakan lebih dalam mengenai baik itu maksud, asal-usul, manfaat, contoh-contoh, proses, dan data diri seseorang. Lalu contohnya bagaimana? Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Pasirnya berwarna putih. Nah, ini menginformasikan pasirnya. Sedangkan pasir kan ada yang warnanya hitam, ada yang warna coklat. Nah, ini menginformasikan bahwa pasirnya berwarna putih. Jadi pasirnya warna putih. Jadi memberikan informasi. Lalu ada juga contohnya, dia memakai baju berwarna kuning. Nah, ini informasinya baju berwarna kuning. Sedangkan baju kan banyak ya warnanya, ada merah, ada putih. Ini yang diinformasikan adalah baju berwarna kuning. Nah, itu contoh kalimat rincian. Lalu selanjutnya kita masuk ke kalimat penggambaran indera. Nah, di sini dijelaskan bahwa teks deskripsi memberikan kesan berdasarkan efek panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan oleh penulis. Nah, sama dengan halnya kemarin pengertian teks deskripsi ya. Jadi, buatlah seolah-olah pembaca itu bisa melihat atau menggambarkan atau bisa merasakan apa yang kalian tulis. Nah, contohnya, suasana di desa begitu asri. Hijau luas memandang, penuh daun dan pohon rindang. Jadi di sini itu banyak panca indera yang dilibatkan. Suasana di desa begitu asri, ini indera perasa, lalu hijau luas memandang, ini indera melihat. Ya, jadi banyak di sini yang dijabarkan melalui panca indera. Lalu kemudian yang kita bahas adalah sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki bentuk yang berbeda seperti tulisan maupun pelafalan. Tetapi kata-kata yang dimaksud tersebut memiliki makna yang mirip atau sama. Jadi dengan kata lain adalah sinonim adalah persamaan kata. Contohnya, contohnya adalah bahagia sama dengan senang. Ini hanya berbeda kata-kata yang tadi disebutkan di sini. Berbeda bentuk, memiliki bentuk yang berbeda, ya kan, memiliki bentuk yang berbeda seperti tulisan maupun pelafalan. Nah, tetapi kata-katanya itu sama, mirip, memiliki arti atau makna yang sama atau mirip. Nah, di sini contohnya bahagia sama senang itu artinya sama maknanya, yaitu sama-sama bahagia, sama-sama senang. Lalu ada ayah, bapak. Ini sama artinya ya, ayah, bapak. Jadi orang tua laki-laki atau perempuan wanita atau juga bisa laki-laki pria. Jadi itu sama. Yang dimaksud sinonim itu persamaan. Jadi walaupun tulisannya beda, tapi artinya sama. Lalu yang berikutnya adalah yang kita bahas mengenai kata depan. Kata depan umumnya digunakan untuk mengantar sebuah objek penyerta kalimat dan tidak boleh mengantarkan objek pengantar, subjek. Oke, lah di sini contohnya ada di, ke, dari. Nah, saya kasih satu persatu contoh ya dari
Dari contoh di ke dari. Contoh kata kata di. Pertama kita bahas kata di. Contohnya dulu yaitu baju itu dibeli saat kami liburan akhir tahun. Nah, baju itu dibeli saat kami liburan akhir tahun. Jadi di. Lalu ada ke. Berlibur ke Pulau Belitung. Lalu contoh dari. Nenek pulang dari Surabaya esok hari. Nah, di sini saya juga jelaskan kata di ke itu kalau bertemu dengan kata di sama ke, kalau bertemu dengan tempat, tempat ya, tempat ataupun dengan orang ataupun yang menunjukkan waktu itu harus dipisah kata di dan ke ini. Contoh tadi, contohnya ada berlibur ke Pulau Belitung. Jadi kata ke itu ke spasi Belitung. Ya, beda dengan kata yang tadi di. Contohnya tadi kan baju itu dibeli saat kami liburan akhir tahun lalu. Nah, dibeli ini digabung. Jadi langsung di sini dibeli. Ya, dibelinya di sini langsung digabung. Sedangkan tadi yang berlibur ke Belitung kasih spasi, baru sini Belitung. Ya, Belitung. Jadi spasi. Ini ada spasinya, kalau ini tidak ada karena ini menunjukkan bukan kata tempat ataupun waktu ataupun orang. Jadi digabung. Paham ya sampai sini ya? Lalu kemudian kita bahas kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut hipernim. Ingat-ingat nih, jadi kata umum itu sama dengan hipernim. Lalu sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya dan cangkupannya maknanya lebih sempit. Kata khusus itu disebut juga hiponim. Jadi jangan kebalik. Kalau kata umum itu ruang lingkupnya lebih luas, sedangkan kata khusus itu ruang lingkupnya lebih sempit. Dan kata lain dari kata umum adalah hipernim, sedangkan kata lain dari kata khusus adalah hiponim. Contohnya, nah ini contohnya, melihat di sini ini adalah hipernim atau kata umum yang biasa kita bicarakan. Jadi melihat ini biasa kita sebutkan ya, melihat, aku melihat ini, aku melihat awan di atas langit. Nah, ini yang biasa kita lihat, yang biasa kita sebutkan. Tapi kalau kata khusus ini ada berbagai macam. Ada dari kata melihat ini bisa menjadi menyaksikan, memandang, mengamati, memperhatikan, menonton. Jadi ini termasuk dalam kata khusus atau hiponim, sedangkan ini adalah hipernim. Ya, kata berimbuhan. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah awalan atau prefix. Misal kata depannya adalah men, ber, di, ter, se, ke. Contohnya bagaimana? Contohnya menyapu dari kata sapu, berdiri dari kata diri, atau berjalan dari kata jalan. Ya, lalu tersenyum bisa, dilamar, diajar bisa, sekalian, lalu atau semuanya. Lalu kemudian dari awalan ada sisipan, ada infix. Sisipan itu sama dengan infix ya. Misalnya L, M, R, in. Nah, contohnya sisipan bagaimana? L, contohnya L. Dari kata tunjuk menjadi telunjuk. M, dari kata getar menjadi gemetar. R, dari kata gigi menjadi gerigi. Lalu in, dari kata sambung, ya, in itu sambung menjadi sinambung. Itu contoh salah satunya. Lalu
ada akhiran, sufiks. Contohnya kan, an, i, nya. Contoh kan itu kerjakan dari kata kerja. Lalu ada akhiran dari kata akhir. Lalu ada kata i, disuguhi, suguhi, lalunya katanya bisa. Jadi akhiran itu disebut juga sufiks. Lalu ada konfiks, yaitu imbuhan yang berupa awalan dan akhiran digunakan sekaligus. Misalnya kean, peran, penan, menkan, beran, sean, senya. Nah, jadi awalan ini digabungkan dengan akhiran. Jadi pakai awalan akhiran. Namanya konfiks. Contohnya ada kean. Contohnya dari kata adil, keadilan. Dari kata anak, peranakan, dan lain-lain. Jadi banyak contohnya, kalian nanti bisa buat sendiri contoh-contohnya. Dari kata ajar, diajarkan, mengajarkan, lalu ada kata rumah, perumahan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir kita bahas adalah majas. Jadi, majas adalah kata-kata berkias yang menyatakan untuk meningkatkan kesan dan juga pengaruhnya terhadap pendengar ataupun membaca. Jadi, di sini sebenarnya majas banyak ya, beberapa jenis ya. Tapi di sini yang kita bahas adalah 3 jenis aja. Yang pertama adalah asosiasi atau perumpamaan. Majas asosiasi adalah perbandingan terhadap dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunanya dengan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Nah, ini pengguna katanya ya, ada bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, kalau salah satu contohnya. Semangatnya keras bagaikan baja. Jadi semangatnya keras bagaikan. Jadi ini perumpamaan, bagaikan baja itu baja kan keras ya. Jadi perumpamaannya itu semangatnya keras. Jadi sebagai perumpamaan. Lalu kemudian ada majas metafora. Majas metafora adalah majas yang memberikan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya, tulang punggung. Lalu ada kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Itu contohnya salah satu. Jadi contohnya itu pemuda adalah tulang punggung negara. Atau ayah adalah tulang punggung keluarga. Jadi itu contohnya, metafora. Jadi perbandingan analogis. Tulang punggung kayak wanita adalah tulang rusuk pria. Nah, itu kan analogis juga. Jadi itu masuk ke majas metafora. Lalu ada majas personifikasi. Jadi majas personifikasi adalah majas membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Nah, jadi majas ini itu membandingkan antara benda-benda yang mati, yang sebenarnya tidak bisa bernyawa, yang tidak hidup, itu menjadi mempunyai sifat seperti manusia. Contoh, ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai. Nah, itu kan ombak berkejar-kejaran. Itu ombaknya ada nyawanya atau tidak? Tidak. Itu adalah sebagai majas personifikasi. Jadi, seolah-olah benda yang mati itu adalah hidup, benda hidup yang memiliki sifat seperti manusia. Dahan-dahan ranting melambai kepadaku. Nah, itu contohnya juga salah satunya. Jadi, memang dahan bisa melambai-lambaikan? Tidak. Paling kan terkena angin, ya kan? Jadi, bergoyang-goyang kan ininya dahannya. Jadi dibuat majas personifikasi adalah dahan itu melambaikan melambai-lambai kepadaku. Nah, itu contohnya. Ya, jadi yang tadi dijelaskan adalah mengenai kebahasaan dalam teks deskripsi. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Tugasnya kalian untuk minggu ini adalah
membuat setiap kalimat minimal dari pembahasan tadi minimal adalah 5 contoh. Jadi kalian membuat 5 contoh kalimat rincian, lalu membuat 5 contoh kalimat menggambarkan penginderaan, kemudian 5 contoh sinonim, kemudian 5 contoh kata depan, jadi 5 di, 5 ke, dan 5 dari. Lalu kata umum dan kata khusus, jadi 5 kata umum nanti digabungkan. Kalau kata umum dan kata khusus digabungkan, jadi kalian cari 5 kata umum, lalu kalian rincikan tuh kalimat khususnya apa, kata khususnya. Jadi kayak tadi kan melihat sama dengan memandang. Jadi kalian nanti nyari tuh melihat apa nanti kalian rincikan. Itu 5, kalian bikin 5. Lalu kata berimbuhan. Jadi kalian bikin 5 awalan, lalu bikin 5 sisipan, 5 akhiran, dan 5 konfiks. Ya. Lalu yang kemudian yang terakhir adalah kalian bikin majas. Nah, jadi majas tadi yang dibahas adalah 3 majas. Jadi kalian bikin 5 majas asosiasi atau perumpamaan, 5 majas metafora, dan 3 majas personifikasi. Itu ya. Jadi kerjakan di buku catatan kalian. Jangan lupa beri nama dan kelas tiap lembarnya. Nanti foto kolase, jangan dikolase fotonya, maaf. Jangan dikolase fotonya. Jadi silakan kirim per lembar di Classroom itu. Kalau memang banyak silakan kirim banyak biar tulisannya jelas bisa dibaca. Nanti dikumpulkan di Classroom. Jangan lupa kalau memang GCR-nya bukan nama asli, tulis di kolom komentar nama kalian, dan yang harus pasti ada adalah nama dan kelas tiap lembarnya. Jadi kalau kalian lebih dari 1 lembar, di lembar sebaliknya juga wajib tulis nama dan kelas. Ya. Kalau kurang jelas nantinya bisa tanyakan di grup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.